Mudah-mudahan pada pintar. Pintar. Siara dulu, Siara. Hei, kalau mau pintar banyak-banyak baca buku. Banyak-banyak cari ilmu di internet juga banyak. Banyak-banyak ngobrol dengan orang yang berwawasan luas. Bukan disiram pakai air blok. Bukannya pintar malah masuk angin. Blok. Negara sudah di dalam ambang kehancuran, ya teman-teman. Sudah diambang dalam kehancuran. Kenapa? Kita lihat saja, ya, agama ini semakin merajalela. Kenapa? Bukannya agama itu untuk menjadi yang terbaik, untuk mengajarkan hal cinta kasih, justru tempat penanaman kebencian. Nah, makin jadilah di situ ketika di agama sudah penyelewengan, ditambah lagi kita ini negara koruptor terbesar. Semua pejabat kita tuh korupsi. Dan jadilah negara kita itu akan menjadi negara hancur lebur. Itu sudah pasti. Di masa yang akan datang, ya, tahun 2030 negara ini akan benar-benar hancur karena SDM-nya semakin rendah, semakin hancur gara-gara doktrin. Semuanya didoktrin oleh agama. Mereka mendoktrin aneh-aneh gitu. Ya memang bagus sih kalau masyarakatnya bodoh, ya pasti jumlah kelahiran pasti tinggi. Tapi yang jadi permasalahan gini, ya bagaimana negara kita maju kalau semakin lama agama ini semakin menjerit, ya, menjadi penyelewengan, dan pemerintah tidak juga menghentikan ini. Masyarakat kita tuh semakin lama semakin bodoh, ya, gara-gara apa? Gara-gara agama semakin bodoh. Lo bayangin gitu, agama jadi tempat cuci otak apa? Untuk main hakimi. Lo bayangin, apa hakmu hakimi? Sekarang agama itu makin lama makin banyak penyelewengan. Sekarang agama itu justru tempat perlindungan untuk para koruptor. Lihat data. Dan semakin kayak gini semakin aneh gitu. Kenapa agama ini justru semakin lama semakin nyeleweng. Justru ilmu pengetahuan itu mereka apa? Haramkan di Islamnya. Kalian lihat saja gitu. Untuk apa kita belajar fisika? Untuk apa? Alamak, pola pikirnya kok kayak gitu. Lo bayangin saja, bagaimana negara ini maju kalau membawa agamanya saya kayak gitu. Ya saya tidak terpikir lah, ya. Tapi kalau ingin negara maju, tolong perbaiki ya sistem pesantren ini. Kenapa? Semakin lama semakin aneh saja negara ini. Negara ini akan hancur, jelas akan hancur dalam waktu dekat. Segel, kami serahkan kepada pihak daripada guru-guru kita untuk silakan bernegosiasi dengan pihak-pihak Alfamart dan pengelola atas layaknya dan baiknya itu harus seperti apa. Allahu Akbar. Kalau harus disegel, kita segel dengan sore hari ini. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala dengar dari tuntutan MUI tadi, sebelum ada etikat baik dari pihak Alfamart terutama pengelola ataupun karyawan, dan ada mediasi-mediasi lainnya termasuk mencabut daripada laporan kepada Polres Ciamis untuk guru-guru kita, sebelum ada etikat baik maka lebih layak dan lebih baik tutup Alfamart Raja Desa, betul? Disegel. Takbir! Allahu Akbar! Di sisi lain Alfamart ditutup, kita senang juga, betul? Tetapi ada mirisnya, berarti belum ada itikat baik, betul? Masih melanjutkan pelaporan, betul? Tetapi harapan mudah-mudahan sebagaimana yang kita harapkan, islah damai, tidak ada hal apapun. Guru kita sudah ada di sana, alhamdulillah. Ada acungan jempol, berarti ini baik-baik saja. Alhamdulillah. Allah
At first, they are compliant. Then they're assertive. Then they're aggressive. And finally, dangerous. It's the same pattern in Muhammad's life. After enough time has passed and the Muslim population has grown enough, then Muslims enter into the stage of physical jihad. They may use violence in the first stage, but usually only in isolated, momentary instances. But when jihad enters the full-blown stage, violence becomes the rule, not the exception. A man from India told me that his people had suffered at the hands of Muslims for hundreds of years. He said this to me. He said, they always work the same way. When they're in the minority, they talk about peace. But when they're in the majority, they will crush you. But what about all the Muslims who say they disagree with this militant side of Islam? Of course, not all Muslims believe this. But I'm not talking about what all Muslims believe and do. I'm talking about what Islam is according to its highest source of authority, the Quran. There are peaceful Muslims, but there is no peaceful Islam according to its teaching. But this is what some people just don't want to think about. There are Muslims who lie about the true intent of this movement. Did you know that Islam teaches Muslims to deceive unbelievers? The doctrine is known as taqiyya.